وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di kitab As-Siyam. Dari kalimat beliau, dimulai dari kalimat beliau, walil musafiri an yasuma wa yuftir. Fadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa li walidina wa li masyayikhihi wa li jami'il ulama'i wal muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, walil musafiri an yasuma wa yuftir, lima rawa Hamzah bin Amr al-Aslami annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam as-sawmu fi as-safar qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir, muttafaqun alaihi. Wal fitru afdal liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam laysa minal birri as-sawmu fi as-safar, muttafaqun alaihi. Wa li'annahu min rukhasis safaril muttafaqi alaihi fakana afdal kal qasr. Baik. Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, walil musafiri an yasuma wa yuftir. Untuk orang musafir, orang yang safar, yang dia telah menempuh perjalanan atau telah memulai atau sedang dalam perjalanan di kisaran minimal 88 km menuju tujuan, an yasuma wa yuftir, dia diperbolehkan untuk puasa di bulan Ramadan, boleh juga baginya untuk iftar atau tidak berpuasa. Jadi istilah iftar di kita ini adalah tidak berpuasa. Ya, karena istilah iftar itu biasa dikenal dengan buka puasa. Tapi iftar atau fitr di kita, ya, yani istilah ini juga dikenal dengan makna tidak berpuasa. Ya. Jadi walil musafir, lil musafir, lam di sini lam lil ibahah, yaitu pembolehan. Ya, lil musafiri an yasuma au yuftir, wa yuftir. Dia boleh untuk puasa, boleh pula untuk tidak puasa di masa safarnya. Lima rawa Hamzah bin Amr al-Aslami, sebagaimana riwayat Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumu fi safar, ya Rasulullah, apakah saya harus atau boleh puasa di ketika safar? Maka kata Rasulullah SAW, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika engkau pengen silahkan engkau puasa, jika engkau pengen silahkan engkau tidak puasa. Jadi kalau ditanya apa hukum puasa bagi orang yang sedang safar, maka jawabannya adalah pilihan untuk dia. Hukumnya puasa boleh, tidak puasa juga boleh. Ya, pilihan, opsional. Muttafaqun alaih. Nah, cuman dari segi afdaliyah, mana yang lebih afdal, dia itu puasa atau tidak puasa, maka ini dilihat dari konteks. Ya, dilihat dari konteks musafir tersebut. Ya, jadi hukum asal musafir untuk puasa Ramadan itu sifatnya boleh. Tidak puasa pun ya boleh. Nah, sekarang pembahasan berikutnya adalah mana yang lebih afdal buat musafir, puasa atau tidak puasa.
Maka jawabannya adalah ditafsil, dirinci, bahwasanya tidaklah seorang musafir safar melainkan pasti ada padanya salah satu dari 3 kondisi ini. Ada 3 kondisi, kemungkinan 3 kondisi. Yang pertama, saat safar ya, kondisi saat safarnya ya. Yang pertama, dia mengalami masyaqqah kabirah, yaitu dia mengalami kesulitan yang besar. Dia mengalami kesulitan yang besar. Maksudnya puasa baginya mempersulit dengan kesulitan yang besar di safarnya. Maka yang seperti ini puasa haram buat dia. Maka yang seperti ini puasa haram buat dia jika dia mendapatkan kesulitan yang besar di safarnya. Kalau dengan disertakan puasa juga, maka puasa menjadi haram buat dia dan tidak puasa menjadi wajib buat dia berdasarkan salah satu dari hadis Nabi SAW tentang masalah puasa ketika safar, dan beliau Rasulullah SAW tidak berpuasa ketika itu, dan ada sahabat yang dikelilingi oleh sahabat lainnya, dikipas-kipasin, diademin, dan kata Rasulullah SAW, ada apa dengan orang ini? Maka kata sebagian sahabat, innahu shaim ya Rasulullah, dia itu sedang puasa ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa minal birri as-shaumu fis safar, bukan termasuk hal yang baik berpuasa di ketika safar. Jadi hadis ini harus disesuaikan konteksnya. Jangan dikatakan bahwasanya semua safar itu enggak baik untuk puasa, enggak. Ini harus dilihat dari konteksnya, yaitu seorang sahabat yang mendapatkan masyaqqah kabirah, yaitu kesulitan yang begitu besar sehingga harus ditandu, harus dikipas-kipasin sama temannya, dan dia mendapatkan gejolak tubuh yang tidak baik gitu dengan puasanya saat safar. Maka ini yang disebut oleh Nabi SAW bukan kebaikan untuk saat ini safar. Maka orang yang safar mendapatkan kesulitan besar ketika dia puasa saat safar, maka haram atasnya safar. Haram atasnya safar. Kemudian kondisi kedua, orang yang safar dan mendapatkan masyaqqah yasirah, kesulitan namun sifatnya minor gitu, kecil, kesulitan kecil, hanya sebatas menahan haus dan menahan lapar, dan tidak seberapa lah, itu bisa ditahan biasa aja gitu kan. Maka yang seperti ini rukhsah, mengambil rukhsah, tidak puasa itu dianjurkan. Tidak puasa itu dianjurkan. Dia mendapatkan masyaqqah, kesulitan, namun tidak sifatnya besar, melainkan kesulitannya masih ringan lah. Tapi sulit, cuman masih bisa ditangkal, masih bisa disabari. Maka lebih afdal untuknya adalah tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Karena di sini masalahnya mengambil rukhsah. Memang dalam mazhab Imam Ahmad, mengambil rukhsah dalam safar itu secara mutlak diafdalkan, lebih afdal. Tapi yang lebih sahih adalah hal ini tafsili, dirinci. Ya, tidak semua safar lebih afdal tidak puasa, tidak semua safar lebih afdal puasa. Tapi dilihat dari segi masyaqqah dan kesulitannya. Kalau misalnya kesulitannya besar, maka tidak boleh puasa. Kalau kesulitannya ringan dan bisa disabarin, maka lebih afdal tidak puasa. Namun ketika al-istiwa baina al-yusr wal usr, yaitu terjadi istiwa, yaitu sama dalam safar, itu sama aja. Ya, antara kesulitan dan kemudahan itu biasa aja lah. Ya, tidak ada kesulitan yang berarti. Ya, maka lebih afdal baginya puasa. Lebih afdal baginya puasa. Tidak ada, semua baik-baik aja, normal ya. Misal antum pergi ke Bandung misal dengan kereta cepat, dan itu safar ya. Walaupun cepat ya. Atau pergi ke Bandung dengan mobil dan tinggal tidur aja di mobil itu, dan itu pun mobil di drive oleh driver, dan mudah sekali gitu loh, nggak ada kesulitan sebenarnya, maka lebih afdal puasa. Jadi itu hukumnya ketika
ditanya mana yang lebih afdal, puasa atau fitr, puasa atau tidak puasa ketika safar, maka jawabannya disesuaikan dengan kondisi musafir dan safarnya itu. Kondisi musafir dan safarnya itu. Ya, begitu. Itu yang sahih, ya. Taib. Kemudian wal fitru afdal, ini adalah mazhab Imam Ahmad. Tidak puasa di bulan Ramadan ketika safar itu lebih afdal dalam mazhab Imam Ahmad. Karena kata Nabi SAW, laisa minal birri as-sawmu fis safar. Ini hadis yang tadi kita kemukakan, hadis yang kita taruh di tidak bolehnya berpuasa bagi orang yang mendapatkan masyaqqah yang kabirah, kesulitan yang besar. Ya. Wali annahu min rukhasis safari al-muttafaqi 'alaiha. Karena fitr tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi musafir termasuk min rukhasis safar. Termasuk di antara keringanan-keringanan dalam safar yang telah disepakati oleh para ulama. Sahih memang tidak puasa di ketika safar itu tidak wajib. Hal ini muttafaq alaih. Ya, disepakati oleh para ulama. Yang tidak disepakati adalah ketika kita membahas mana yang lebih afdal, puasa atau tidak puasa. Itu yang tidak disepakati oleh ulama. Artinya terjadi perselisihan. Namun tahqiqnya adalah yang tadi telah kita sebutkan dari 3 macam kondisi. Fakana afdal kal qasar, maka mengambil rukhsah itu lebih afdal sebagaimana qasar. Begitu juga dengan qasar. Qasar salat, zuhur, asar dan isya 2 rakaat. Maka kalau dibilang mana yang lebih afdal, maka yang lebih afdal dikembalikan kepada bagaimana kondisi musafir ini. Ya, kondisi musafir ini. Kalau ternyata dia, tapi boleh rukhsah, boleh ngambil rukhsah, boleh, tapi yang lebih afdal mana gitu loh. Kalau misalnya antum safar jauh ke Jawa Tengah atau Jawa Timur misal, dan di perjalanan antum mendapatkan kesulitan yang lebih, maka lebih afdal qasar. Namun ketika sampai di Jawa Tengah dan enggak sampai 4 hari di sana, berarti kan masih dalam kondisi safar walaupun sudah sampai tujuan. Ya, cuma 2 hari doang misalnya. Maka 2 hari itu dia berada di rumah dan nyaman gitu, atau di hotel dan nyaman, maka lebih afdal buat dia adalah tidak qasar. Lebih afdal karena enggak ada kesulitan yang berarti, gitu kan? Juga lebih afdal buat dia tidak jamak. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika tempat area tujuan tersebut sudah nyaman, dia walaupun tidak bermukim namun seperti orang mukim di situ, tinggal di situ dan dekat dengan masjid, maka hukum wajib ke masjid itu sebagian ulama menerapkannya, harus tetap wajib ke masjid kalau memang itu sudah settled di tempat itu gitu loh. Tetapi wallahu alam tetap dia tidak sampai wajib ke masjid karena masih dalam kondisi status musafir. Hanya saja lebih afdal dia di masjid dengan sholat normal bersama kaum muslim itu lebih afdal karena status dia masih musafir. Kecuali kalau dia tahu bahwasanya dia di tempat itu lebih dari 4 hari, maka setibanya dia di tempat yang dia akan bermukim di situ lebih dari 4 hari, maka dia statusnya bukan musafir ketika sudah sampai itu, melainkan statusnya mukim, dan kewajiban-kewajiban harus ditunaikan sebagai mukim, dan wajib atasnya salat berjamaah juga bagi pria, dan juga tidak boleh qasar, tidak boleh jamak karena dia statusnya bukan musafir lagi. Itu jika dia mengetahui dia di tempat itu lebih dari 4 hari. Kalau mengetahui lebih dari 4 hari, ya gitu. Taib, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, walau tahammala al-maridu wal-hamilu wal-murdi'u as-sawm kuriha lahum wa ajza'ahum li'annahum ataw bil asli fa ajza'ahum kama law tahammala al-maridu as-salata qa'ima wa man safara fi athna'in nahari ubiha lahu al-fitr lima ruwiya an Abi Basrah al-Ghifari annahu rakiba fi safinatin min al-fustati fi syahri Ramadan fadafa' thumma qariba ghadahu falam yujawizil buyuta hatta da'ahu ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب قيل ألست ترى البيوت قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل
Rawahu Abu Dawud wa li'annahu mubihun lil fitri fa abahahu fi athna'in nahari kal marad. Kal marad di situ? Naam, Ustaz. Kal marad bukan kal marid. Wa anhu istamir. Wa anhu la yubah li'annaha ibadatun takhtalifu bis safari wal hadar. طيب أحسنت. قال رحمه الله ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم. Kalau misalnya 3 orang ini, yaitu al-marid, orang yang sakit, ya, orang yang sakit, wal hamil, orang yang hamil, perempuan hamil, wal murdi', perempuan yang sedang menyusui, itu tahammal as-sauma. Orang-orang seperti ini mereka terbebani memaksakan diri untuk puasa padahal lagi sakit, memaksakan diri untuk puasa padahal lagi hamil dan sedang menyusui atau sedang menyusui, maka kuriha lahum as-saum, dimakruhkan untuk mereka puasa. Orang yang sakit dengan penyakit yang membuat puasanya itu sulit gitu loh, maka puasa makruh buat dia. Wa ajza'ahum, tetapi kalau dia puasanya mujzi, ya puasanya sah, puasanya tertunaikan sesuai dengan normalnya puasa Ramadan, ya begitu ya. Itu kalau orang sakit dan penyakitnya itu memang penyakit yang memperberat puasanya, atau puasa memperberat penyakitnya, maka makruh untuk puasa, makruh, ya makruh untuk puasa. Namun kalau orang sakit ini tetap kekeh puasa sampai maghrib, maka puasa sah sebagaimana normalnya orang puasa. Jadi kemakruhan hukum puasa itu tidak berpengaruh pada keabsahan puasa itu sendiri. Ya, kemudian orang yang perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui. Tapi hamil di sini adalah hamil yang memang kondisinya itu berat untuk puasa. Adapun kalau dia hamil muda yang belum begitu berat untuk puasa, masih awal-awal, itu masih ringan puasa normal, maka yang seperti ini tidak makruh, melainkan ya tetap wajib puasa. Jadi kehamilan di sini tidak melazimkan dia makruh puasa, melainkan maksud dari perempuan hamil di sini adalah perempuan hamil yang mana puasa itu akan mempengaruhi kondisi kehamilannya atau kehamilannya mempengaruhi kesulitan berpuasa, baru dimakruhkan gitu loh. Adapun orang yang dalam kondisi hamil dan dia kuat dan hamilnya juga tidak begitu memberikan efek pada tenaganya dan puasanya, maka ini tidak ada makruh, melainkan wajib untuk berpuasa. Karena tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan. Begitu juga dengan murdi' yang sedang menyusui, yang mana mungkin dia menyusui namun anaknya ini sebenarnya udah makan makanan yang lain gitu loh. Yang mana anaknya itu bisa tergizikan dengan makanan lain dan dia tidak begitu lama untuk menyusuinya dalam sehari, sehingga tidak ada masyaqqah kabirah, tidak ada kesulitan besar lah untuk berpuasa, maka seperti ini tetap wajib puasa. Oleh karena itu kita katakan tadi, orang yang sakit ini dilihat penyakitnya apa. Orang yang hamil ini dilihat kesulitannya seberapa. Orang yang menyusui ini dilihat seberapa sulitnya dia berpuasa ketika menyusui. Kalau ternyata menemukan kesulitan memang dan berpengaruh pada puasanya, atau puasa berpengaruh pada statusnya, keadaannya, maka baru dimakruhkan puasa. Dan ketika dia berpuasa pun memaksakan diri berpuasa, selama itu tidak memberikan madarat yang besar untuk dia, maka puasanya sah, li'annahum atau bil asli fa ajza'ahum. Karena orang-orang ini mereka telah melakukan sesuatu yang sifatnya asal, yaitu asas atau amalan original ketika itu, yang memang seharusnya dilakukan tadinya, maka mencukupinya, maka sah. Kama lau tahammal al-maridu as-salata qa'ima, sebagaimana orang yang sakit itu memaksakan diri untuk berdiri ketika salat. Dia sakit, misalnya ada sakit di kakinya, ya, dan kalau diri itu nggak enak gitu kan, sebenarnya dia makruh untuk berdiri, tetapi ketika dia tetap memaksakan berdiri, maka boleh.
Kalau dia memaksakan berdiri maka boleh. Ya. Begitu. Dan kalau di tengah-tengah dia duduk, maksudnya udah nggak kuat, maka pakai duduk itu juga nggak apa-apa. Tetapi kalau awalnya dia memang sholat duduk, maka duduk aja terus, nggak usah duduk terus diri terus pas lagi pengen duduk, ya ini malah ya jangan. Tetapi kalau memang awalnya dia memaksakan diri berdiri, maksudnya sholat dengan berdiri, padahal dia menahan rasa sakit, maka itu sah sholatnya. Karena hukum asalnya salat fardu adalah berdiri. Hukum asalnya salat fardu adalah berdiri. Sebagaimana hukum asalnya manusia muslim pada asalnya adalah wajib berpuasa Ramadan. Dan ketika ada uzur namun dia tidak menganggap itu uzur dan tetap dia salat atau berdiri dan tetap dia puasa, maka semuanya itu sah. Wa man safara fi athna'in nahari ubiha lahu al-fitru. Barang siapa yang safar di tengah-tengah bulan Ramadan, tengah-tengah hari, maaf, bukan tengah-tengah bulan, tapi tengah hari bulan Ramadan, tengah hari Ramadan, diperbolehkan dia untuk fitr, diperbolehkan dia untuk tidak puasa. Siapa yang safar di tengah siang Ramadan, maka boleh untuknya untuk tidak puasa. Lima ruya an Abi Basrah al-Ghifari, sebagaimana diriwayatkan dari Abi Basrah al-Ghifari, ya, annahu rakiba fi safinatin min al-fistat fi syahri Ramadhan fadufi', bahwasanya beliau mengendarai suatu kapal atau perahu dari daerah Fistat di bulan Ramadan, maka kemudian dufi', yaitu ya mulailah safar tersebut, ya safar tersebut, safinah tersebut mulai didorong dan kemudian mulai mulai jalan gitu loh, ya. Jadi para perahu tersebut mulai didorong terus kemudian mulai jalan ke laut, ya. Thumma qurriba ghudahu, kemudian didekatkan kepadanya makan siang. Ghoda di sini adalah makan siang. Jadi ini bulan Ramadan. Beliau di atas perahu atau kapal kecil yang dari Fistat dan mulai didorong kapal tersebut atau perahu tersebut. Sementara itu kan masih di area pelabuhan, masih kelihatan gitu rumah-rumah orang, ya. Maka kemudian faqurriba ghadah, didekatkan kepadanya menu makan siangnya beliau, didekatkan. Maka falam yujawiz al-buyut hatta da'a bis-sufrah, itu belum melewati al-buyut, rumah-rumah masih kelihatan gitu loh, rumah-rumah orang, sampai beliau ya tetap untuk meminta as-sufrah, yaitu makanan jatahnya beliau makan siang. Tsumma qala iqtarib, deketin makan siang saya. Maka dikatakan oleh salah satu dari salaf, yaitu tabi'in, alasta tara al-buyut, wahai Abu Basrah al-Ghifari, bukannya engkau tuh melihat kan rumah-rumah itu masih ada? Maksudnya apa pertanyaan ini? Kita itu masih di sini, masih di kota ini, masih di kecamatan ini kalau bahasa sekarang. Kita belum safar ya, akhi, gitu. Antum sudah mau buka puasa aja. Alasta taral buyut, bukankah rumah-rumah itu masih kelihatan? Artinya kita belum melewati area kita. Maka kata Abu Basrah, atarghabu an sunnati Rasulullah SAW, apakah engkau tidak suka dengan sunnahnya Rasulullah? Fa'akala, maka beliau pun makan. Apa maksud dari ini? Inilah mengapa ulama Hanabilah, mazhab Hanbali, mengatakan bahwasanya bagi orang yang safar, fitr atau tidak puasa itu lebih afdol. Berangkat dari hadis-hadis seperti ini. Ya, tapi yang lebih sahih adalah kembali ke asal. Orang yang safar itu diberi pilihan. Dia mau terusin puasa silahkan, dia tidak puasa juga silahkan. Tapi di sini kan ada beberapa fiqhnya, yaitu bahwasanya seseorang tidak boleh dia
tidak puasa kecuali dia sudah syuru' fis safar. Dia sudah memulai safar. Adapun kalau belum memulai maka dia belum boleh tidak puasa, harus puasa dulu. Kayak udah pernah Anda contohkan di pekan lalu kan? Kalau kita mau berangkatnya nanti siang, maka pagi ini tetap wajib puasa. Ya enggak? Tetap wajib puasa. Betul, nanti ujung-ujungnya kita enggak puasa. Iya tahu betul, tetapi antum enggak boleh hanya berdasarkan niatan dan belum melakukan syuru' fil fi'il. Niatan untuk safar itu tidak melazimkan bolehnya kita memilih antara puasa atau tidak. Enggak, belum terwujud pada diri antum safar. Baru terwujud hukum safar ketika apa? Sudah memulai safar. Kalau kita kediamannya di perumahan wahana ini, ya. Nah, kemudian kita mau yang kemarin Anda contohkan waktu itu di Jatiwarna naik bis. Maka lewat kampung sawah itu sudah termasuk safar. Tapi lewatnya kampung sawah ketika kita emang mau ke Jatiwarna untuk naik bis. Adapun kalau misalnya di pagi ini nih, ya, kemudian antum nanti siang atau sore bakal di Jatiwarna untuk naik bis. Nah, nanti jam 9 antum ke Superindo yang ada di kampung sawah. Ya kan, Jatiwarna gitu. Antum ke situ, nah, belanja buat keperluan safar dan oleh-oleh kampung. Balik kemari dalam keadaan sudah tidak puasa lagi. Itu benar gak tuh kayak gitu? Hah? Enggak benar. Kenapa enggak benar? Hatta antum sudah ke Superindo itu. Bahkan hatta antum ke Mall Pondok Gede untuk belanja. Antum balik lagi kan ke wahana, balik. Itu enggak boleh enggak puasa. Tetap wajib puasa dulu. Karena belum terwujud hakikat safar pada diri antum ketika itu. Nah, tapi ketika sorenya ini atau siangnya jam 2 antum berangkat. Udah siap itu. Ya, ransel ini makanan. Jalan menuju ke Jatiwarna naik Gojek, ya kan? Udah jalan kayak gitu, antum udah lewatin nih wahana nih. Ya, antum lewat juga di kampung sawah itu, depan gereja, kemudian antum makan citos, buka puasa. Mantap. Pertanyaannya, boleh nggak itu? Maksudnya boleh nggak dia nggak puasa? Boleh, karena sudah syuru' fil fi'il, udah melakukan safar. Udah. Loh, tapi kan ini masih Bekasi. Ya enggak nunggu harus plek Bekasi banget, enggak. Sekarang garda rumah atau kita tuh batasnya apa? Ketika di mana antum tinggal, antum bilang Bekasi, terlalu global. Exactly di mana? Antum akan bilang perumahan wahana, ya lewat perumahan wahana. Wah, berarti anak kalau misalnya di blok T, berarti lewat blok UFI selesai dong itu. Iya, fadhol. Buka puasa di depan pemancingan sana. Kalau enggak malu, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya di depan, masalahnya nih ketika antum naik Gojek, kemudian depan gereja antum makan citos. Sementara ada orang-orang muslim melihat. Apakah ini sesuatu yang boleh dari segi ini? Enggak boleh, karena apa? Ya ini mengindikasikan apa ya? Membuat orang bertanya-tanya gitu loh. Antum kenapa kok makan di tengah jalan lagi? Kan nantangin gitu loh. Orang bakal suudzon. Dari segi fikih boleh antum tidak puasa ketika itu makan, tapi dari segi akhlak ini enggak ada akhlak gitu loh. Di depan orang-orang yang rata-rata puasa. Gitu kan? Nah, adapun ketika nanti antum di agen bis yang di dekat tol Jatiwarna, antum makan di situ, boleh nggak di situ? Boleh. Secara akhlak ya nggak masalah juga, karena rata-rata orang di situ adalah musafir, gitu, nggak apa-apa. Di rest area antum makan berjamaah, boleh, boleh. Tapi ke rest area sepertinya pas malam ya. Kalau malam udah jelas itu. Ya begitu. Kemudian dikatakan di sini wali annahu, dia boleh di siang hari boleh untuk tidak puasa ketika sudah mulai safar. Wali annahu mubihun lil fitri lianna safar,
Karena safar itu memperboleh untuk tidak puasa. Fa abahahu fi athna'in nahari kal marid. Maka diperbolehkanlah untuk fitr, untuk tidak puasa di tengah siang Ramadan kal marid, seperti orang yang sakit. Orang yang sakit ya. Taib. Orang yang siangnya sakit. Sakit keras. Boleh tidak dia paginya enggak puasa? Agak aneh memang pertanyaan. Orang yang siangnya sakit keras, boleh enggak dia tidak puasa sejak pagi? Enggak boleh lah. Pertama, dari mana dia tahu bakal sakit keras? Ya kan? Kedua, ini sama-sama musafir gitu loh. Belum terjadi sakit kok udah, wah saya bakal nanti kayaknya siang saya bakal sakit nih, saya enggak puasa lah. Enggak bisa lah. Gimana antum? Ya. Bahkan ketika misal nanti saya jam 2 bakal operasi. Ya. Udahlah saya enggak usah puasa lah, nanti juga saya enggak antum puasa. Bahkan sebelum operasi biasanya disuruh puasa dulu biasanya. Puasa. Iya. Oh, tapi kan nanti kan ujung-ujungnya saya enggak puasa juga. Enggak, hatta ujung-ujungnya enggak puasa juga. Ihtiram antum terhadap bulan Ramadan dan belum terwujud pembolehan itu gitu loh. Hanya ada niatan atau ekspektasi harapan nanti bakal atau gambaran bakal apa? Operasi, tapi belum terwujud. Ya udah antum puasa dulu. Antum puasa dulu. Kecuali kalau misalnya memang operasinya subuh, nah itu ya udah enggak usah. Enggak berarti juga puasa ketika itu, ya. Tapi memang disuruh puasa biasa, operasi disuruh puasa sebelumnya. Taib, kemudian wa anhu, dan juga dalam riwayat lain, wa anhu di sini artinya riwayat lain di Imam Ahmad, la yubah. Ada juga satu pendapat dari ulama, di antara Imam Ahmad juga punya pendapat riwayat la yubah. Ini salah satu pendapat juga nih, ya, yang boleh kita ketahui bahwasanya ada ulama berpendapat orang yang safar di tengah hari, di tengah siang di bulan Ramadan, walaupun dia safar itu, dia enggak boleh buka puasa. Ada ulama berpendapat seperti itu. Bahkan salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Artinya gini, antum wajib puasa sejak subuh. Puasa, kemudian siang antum safar Jatiwarna, naik bis Agramas. Dalam riwayat lain, dalam pendapat lain mengatakan tetap enggak boleh antum buka puasa. Harus tetap maghrib nanti buka puasanya. Itu ada riwayat seperti itu. Ada pendapat seperti itu. Kenapa? Li'annaha ibadatun takhtalifu bis safari wal hadar. Karena ini adalah ibadah yang berbeda antara safar dengan mukim. Fa idza ijtama'a fiha ghuliba hukmul hadari kas-shalah. Ketika keduanya berkumpul dalam satu hari, mukim iya, safar iya, maka dikembalikan hukum kepada hukum mukim. Makanya dikatakan oleh ulama ini enggak boleh buka puasa walaupun udah sampai Jatiwarna, walaupun ada di bis, walaupun udah sampai Karawang, enggak boleh. Dia tetap buka puasa di maghrib nanti. Ini salah satu pendapat. Namun yang lebih sahih adalah yang pertama tadi, dia tetap boleh untuk tidak puasa setelah dia memulai jalan safarnya dan melewati area yang dia populer orang situ gitu loh. Ya. Dia populer orang situ. Maka kalau misal ini kan kecamatan Jati Asih. Ya kan? Antum misal naik bus dekat tol Jati Asih. Oke? Apakah ketika antum udah naik Gojek ke Jati Asih untuk safar, apakah sampai tol Jati Asih antum boleh makan di situ? Sama-sama Jati Asih loh. Boleh. Di sini bukan harus kecamatan, harus lewat Jati Asih dulu, enggak boleh di kecamatan Jati Asih gitu. Enggak. Karena yang dikenal kita di mana antum tinggal, di Perumahan Wahana. Itu lebih spesifiknya kayak gitu. Itu yang disebut oleh para fuqaha baladnya kita, daerahnya kita, negerinya kita ini sekarang Perumahan Wahana. Yang enggak tahu kalau antum tinggal di luar Wahana, Anda enggak tahu dah. Makanya itulah susahnya kalau enggak tinggal di Wahana. Jadi susah ngukurnya. Makanya tinggal di Wahana aja.
Ya, jadi kan enak. Ya, antum orang mana? Orang kampung di seberangnya wahana. Ah, susah tuh, susah. Ya, makanya udah tinggal aja di wahana gitu kan. Nah, taib. Itu tadi kita menuju ke masalah niatan puasa. Ya. Ya, ini nanti akan ada pembahasan lagi ya.